Halo guys, jadi saya baru aja kedatangan paket yaitu HP Redmi Note 5. HP ini saya beli di Shopee ya, dengan harga 400 ribuan. Tapi dengan harga segitu, apakah worth it guys? Beli HP keluaran tahun 2018. Oke, daripada penasaran, jadi langsung aja kita unboxing. Dari paketnya, pertama saya dapat 2 bungkus tempered glass, tapi kosong nggak ada isinya. Kemudian ada unit HP-nya yang dibungkus cukup aman dengan bubble wrap seperti ini. Selain itu ada juga soft case warna merah ya, lumayan lah buat pelindung awal. Dan yang terakhir saya juga dapat charger KW guys. Sekarang kita buka HP-nya ya. Jadi ini dibungkus dengan bubble wrap yang digulung cukup panjang seperti ini, jadi aman lah selama pengiriman. Oke, dan ini dia unit HP-nya guys. Kita cek dulu kondisinya. Untuk bagian layar sih masih mulus ya, nggak ada pecah, retak maupun baret. Kemungkinan ini juga masih ori karena terasa halus banget. Kebetulan saya sering pegang HP Xiaomi ya, jadi lumayan paham lah perbedaannya. Tapi kalau dilihat dari sisi-sisi sampingnya ini guys, kondisinya parah banget. Mulai dari bawah, kiri, atas, sampai sisi kanan semuanya udah longgar guys. Casingnya udah nggak rapat lagi. Oke lah, nanti kita cek lebih detail lagi kondisi fisiknya. Sekarang kita coba nyalain dulu HP-nya guys. Dan untungnya HP ini masih bisa menyala, kita tunggu sampai masuk ke menu. Ya, ternyata berhasil masuk juga. Tapi kelihatan banget kalau baterainya udah mulai drop ya guys. Soalnya dari awal langsung muncul peringatan seperti ini. Nggak masalah sih karena emang HP lama, nanti kita tinggal ganti aja baterainya. Berikutnya kita coba cek kameranya guys, apakah masih berfungsi dengan normal. Dan syukurlah kamera depan maupun belakang masih aman ya guys. Oh iya, sekarang kita coba sambungkan dulu ke internet. Kita buka wifi ya guys. Waduh, kok kayaknya nggak bisa nyala ya. Coba kita nyalain ulang dulu. Oke, akhirnya muncul juga daftar wifi-nya. Langsung aja kita coba hubungkan ya guys. Masih proses menyambung. Malah hilang lagi. Waduh. Oke, kita cek dulu IMEI-nya. Dan ternyata masih aman IMEI-nya. Sekarang kita coba bandingkan dengan HP lain ya. Di sini saya ada Redmi Note 5 dan Redmi Note 4. Nah, harusnya langsung terhubung ke internet seperti Redmi Note 4 ini guys. Tapi di Redmi Note 5 ini malah stuck di proses menyambung. Lalu koneksinya hilang lagi. Kalau gitu, sekarang kita coba pasang kartu SIM-nya aja ya guys. Jadi kali ini kita akan tes koneksi internetnya menggunakan paket data. Dan semoga aja yang ini normal ya, karena kalau tetap nggak bisa, ya udah HP-nya nggak bisa diapa-apain lagi. Dan terpaksa nanti akan saya retur guys. Waduh, yang ini malah nggak kebaca sama sekali guys. Apa coba saya reset ulang aja ya? Dan alhamdulillah guys, setelah saya reset ke setelan pabrik tadi dan melakukan sedikit pengaturan ulang, akhirnya jaringannya udah normal lagi guys. Dan ini juga udah bisa dual 4G ya. Kalau gitu sekarang kita akan lanjut cek fisiknya guys. Di bagian belakang casingnya ini menggunakan material metal atau aluminium ya. Jadi bodinya terasa cukup kokoh dan agak dingin gitu saat disentuh guys. Tapi sepertinya casingnya ini udah gantian ya, alias bukan bawaan asli. Bisa dilihat di bawah logo Mi ini terdapat tulisan tambahan. Sedangkan versi ori biasanya polos. Untuk kameranya ada kamera utama 12 megapiksel. Kemudian di bawahnya ada lampu flash. Lalu satu lagi kamera tambahan untuk efek bokeh. Di tengah casingnya terdapat sensor sidik jari. Tapi kondisinya udah kurang mulus ya guys. Udah pasti HP ini memang pernah dibongkar dengan kasar. Untuk layarnya sendiri berukuran 6 inci dengan resolusi Full HD Plus 18:9 yang masih menggunakan panel IPS LCD. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi guys, layarnya ini masih ori ya, karena warnanya masih tajam dan disentuh pun masih enak dan responsif banget. Lalu dengan ukuran segitu, HP ini tergolong ideal ya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Pas lah, masih terasa compact dan nyaman saat digenggam guys. Kita pindah ke sisi kanan guys. Di sini ada tombol volume atas bawah dan juga tombol power, yang semuanya masih empuk dan berfungsi dengan baik. Lalu di sisi kiri terdapat SIM tray atau slot kartu SIM, yang jenisnya ini masih hybrid slot ya. Jadi harus gantian antara pakai 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM dengan kartu memori. Kita lanjut ke bagian atas. Di sini cukup sepi, cuma ada lubang mic tambahan dan infrared blaster. Sedangkan di sisi bawah terdapat port jack audio, lubang mic utama,
konektor micro USB untuk charger, dan lubang speaker utamanya guys. Sekarang kita masuk ke setting untuk mengecek sistemnya guys. Dan Redmi Note 5 ini masih menggunakan MIUI 9 berbasis Android Oreo. Oke, selanjutnya kita coba lihat apakah masih dapat update ke MIUI 10. Dan ternyata benar guys, ada update ke MIUI 10.3. Jadi langsung aja kita update ya. Wah, parah guys. Setelah saya update ke MIUI 10, ternyata malah ke-lock akun Mi. Padahal saya tadi masih belum masukin akun Mi ya. Dan juga sempat saya reset pabrik tadi juga nggak ke-lock. Berarti ini akun Mi punya pemilik HP sebelumnya guys. Dan di bypass sama penjual HP ini. Dan daripada pusing-pusing, mau nggak mau HP ini akan saya retur aja guys.